kepada pihak panitia HKR supaya pindah. Sehingga kami harus turun di sini. Karena tidak boleh gedung itu dipakai untuk kebaktian. Jawa Barat ini udah darurat Kristen fobia. Ini masa intoleran yang mengaku bernama PASS, pembela Ahlus Sunnah, mendemo kegiatan KKR kebaktian kebangunan rohani atau kebaktian tahun baru yang diadakan oleh pendeta Stephen Tong. Jadi saking mereka anti sama agama Kristen, warga Jabar ini mengumpulkan massa, sewa mobil komando dengan sound system, lalu teriak-teriak di pinggir jalan menuntut kebaktian dibubarkan. Saking kuping mereka panas dengar umat Kristen nyanyi lagu rohani. Entah kenapa warganya Kang Deddy ini begitu fobia sama apapun yang berbau Kristen, yang berbau salib, sampai yang berbau Natal. Tapi apresiasi sebesar-besarnya untuk bapak-bapak dari Polrestabes Bandung yang sudah hadir memastikan kebaktian KKR bisa tetap berlangsung meskipun diganggu oleh Nugelo Budung. Bravo, Pak. Karena mereka sudah dikasih opsi pindah ke gereja. Gereja minta mereka banyak. Di Jalan Muhammad Toha itu kapasitasnya bisa lebih dari 1.000 orang. Jadi kita berharap meminta kepada aparat mengingatkan kepada pihak panitia KKR di forum ini supaya pindah ke gereja, jangan di gedung umum, ya. Karena memang ada aturannya dari pemerintah. Ada SKB tahun 79, ada SPP tahun 2006. Tidak boleh mengalih fungsikan gedung-gedung umum menjadi gereja, menjadi tempat kebaktian, ya. Tapi ternyata mereka bersikuku, ya, ingin mengadakan terus, ya, memaksakan kehendak, ya, melakukan kebaktian di gedung umum, fasilitas umum ini, ya. Makanya Bapak Ibu yang hadir, para pejalan kaki atau motor, mobil, kenapa kita hari ini ada di sini? Karena ada orang-orang yang bersikeras, ya, orang-orang yang tidak mau mengikuti aturan negara, ya, sehingga kami harus turun di sini. Kenapa? Karena pada prinsipnya tidak boleh gedung itu dipakai untuk kebaktian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada warga kaum muslimin khususnya di Bandung, Jawa Barat, dan juga masyarakat Jawa Barat, Indonesia pada umumnya. Hari ini kami tanggal 6 bulan Januari 2026, kami umat Islam, harokah, organisasi, dan masyarakat muslim turun ke jalan, tepatnya di daerah Jalan Jenderal Sudirman. Kenapa? Karena hari ini ada orang-orang Nasrani di bawah pimpinan Stephen Tong melakukan kegiatan kebaktian raya 2026. Apa kebaktian itu? Adalah ibadah khusus. Kami turun bukan menolak kebaktiannya. Kami tidak melarang orang-orang Nasrani melakukan ibadah sesuai keyakinan mereka masing-masing. Tapi kenapa kami turun? Karena mereka menggunakan fasilitas umum. Ada Ballroom Jenderal Sudirman. Halo semua, seperti yang kita lihat, terjadi lagi aksi sekelompok orang yang berusaha menghalangi kegiatan ibadah umat agama lain. Aksi kriminal kali ini dilakukan oleh sekelompok orang yang menyebut diri mereka sendiri pembela Ahlus Sunnah, Harokah Islam, dan Paguyuban Pengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia di depan Gedung Sudirman Grand Ballroom, Jalan Jenderal Sudirman, Bandung. Tujuan sekelompok orang yang dipimpin oleh Ustadz Dhani M. Ramdan ini adalah untuk menghentikan kegiatan kebaktian raya Tahun Baru bersama Pendeta Stephen Tong pada tanggal 6 Januari 2026. Ustadz ini melakukan aksinya karena dia mengira ada undang-undang yang melarang warga Indonesia untuk beribadah di gedung atau tempat umum. Padahal tidak demikian. Tidak ada satu undang-undang pun di Indonesia yang melarang warganya untuk kebaktian atau beribadah di gedung umum. Karena jika ada, seharusnya semua musola yang ada di gedung perkantoran, di mal, atau di tempat-tempat umum lain harus ditutup. Sebaliknya, ada pasal-pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru yang berlaku secara penuh sejak tanggal 2 Januari 2026 yang menjamin setiap warga negara dalam menjalankan ibadah dan bahkan menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Ustadz Dhani M. Ramdan dan kelompoknya adalah tindakan kriminal. Mari kita baca pasal 305 KUHP baru.
Butir 1. Setiap orang yang membuat gaduh di dekat bangunan tempat untuk menjalankan ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 1. Perhatikan di sini, bukan dikatakan tempat ibadah, tetapi bangunan tempat untuk menjalankan ibadah. Artinya, pasal ini bukan hanya berbicara tentang tempat ibadah seperti masjid, gereja, kelenteng, dan lainnya, tetapi bangunan manapun yang digunakan untuk menjalankan ibadah, termasuk bangunan umum. Supaya teman-teman lebih paham apa yang dimaksud ayat ini, contohnya ketika umat muslim sedang melaksanakan sholat di musola dalam sebuah mall atau sedang sholat di dalam kantornya, tidak boleh membuat gaduh di sekitar musola tersebut. Jadi ayat ini menjelaskan bangunan boleh dijadikan tempat untuk menjalankan ibadah, dan yang membuat gaduh di sekitarnya ketika ibadah sedang berlangsung melakukan pelanggaran hukum pidana. Di ayat kedua tertulis, setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan mengganggu, merintangi, atau membubarkan pertemuan keagamaan atau kepercayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3. Dan di ayat ketiga tertulis, setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan mengganggu, merintangi, atau membubarkan orang yang sedang melaksanakan ibadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Jadi, jelas umat Kristen melakukan kebaktian di gedung Sudirman Grand Ballroom tidak melawan hukum. Sebaliknya, sekelompok orang yang dipimpin oleh Ustadz Dhani M. Ramdhan itulah yang melawan hukum. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kalau begitu, kenapa kelompok kriminal yang dipimpin oleh Ustadz Dhani M. Ramdhan ini tidak ditangkap oleh polisi? Jawabannya adalah, pasal 305 yang barusan kita baca adalah delik aduan. Artinya, menurut aturan, polisi hanya akan bertindak jika ada yang melaporkan. Kenapa harus ada yang melapor? Karena memang aturan delik aduan memang begitu. Misalnya di sini dikatakan mengganggu orang yang sedang melaksanakan ibadah. Jika ada sekelompok orang berteriak-teriak di sekeliling orang yang sedang melaksanakan ibadah, tetapi orang yang sedang melaksanakan ibadah itu tidak merasa terganggu, tidak mungkin polisi menyatakan sekelompok orang itu mengganggu orang yang melaksanakan ibadah. Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai umat Kristen ketika menghadapi situasi seperti ini? Yang pertama adalah, kita harus ingat kita punya pasal 305 KUHP baru ini. Ketika kita menghadapi situasi seperti ini, kita bisa langsung cari di internet dengan kata kunci pasal 305 KUHP baru. Yang kedua adalah, kita harus memperingatkan sekelompok orang yang tidak tahu hukum itu bahwa apa yang mereka lakukan adalah pelanggaran hukum. Perlihatkan pasal 305 KUHP baru kepada mereka dan meminta mereka untuk bubar. Jika mereka tidak mau bubar, katakan kepada mereka bahwa jika mereka tidak mau bubar, kita akan lapor polisi. Dan kita benar-benar harus lapor polisi jika mereka tidak mau bubar. Nah, bagaimana jika polisi tidak mau membubarkan mereka? Kita punya satu pasal lagi yang perlu kita ingat di KUHP baru, yaitu pasal 21. Setiap orang dipidana sebagai pembantu tindak pidana jika dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan tindak pidana, atau memberi bantuan pada waktu tindak pidana dilakukan. Jadi, jika ada polisi tidak mau membubarkan mereka yang melakukan pelanggaran pasal 305, kita bisa menganggap polisi tersebut sebagai pembantu tindak pidana, yang dengan sengaja memberikan kesempatan dan sarana untuk melakukan tindak pidana. Dan kita bisa melaporkan polisi itu kepada atasannya dengan pasal 21. Nah, bagaimana jika masih tidak berhasil juga? Di negara ini, kita punya aturan tidak tertulis. No viral, no justice. Tidak viral, tidak ada keadilan. Jadi kita harus memviralkannya supaya para polisi ini mendapat tekanan publik untuk melaksanakan kewajibannya dalam menegakkan hukum. Bagaimana cara memviralkannya? Yang pertama tentu saja teman-teman harus rekam peristiwa yang terjadi untuk dijadikan alat bukti. Yang kedua, teman-teman upload di sosial media teman-teman seperti Facebook, Instagram, TikTok, atau lainnya. Dan yang ketiga, teman-teman harus viralkan di iktus.com. Iktus.com adalah sosial media yang memang didesain bagi kita sebagai umat Kristen untuk bersatu dan melawan ketidakadilan seperti ini. Jadi silakan teman-teman sekarang mendaftar di iktus.com dan dapatkan banyak teman baru sesama umat Kristen dari seluruh Indonesia dan bahkan dari seluruh dunia untuk saling tolong-menolong.
Oh iya, teman-teman juga bisa mencari jodoh, mencari kerja, dan mencari karyawan yang sesama Kristen di iktus.com. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video yang akan datang, dan tentu saja di iktus.com. Noni, kapan kamu akan menikah? Ibu, aku belum nemukan jodoh yang cocok. Emangnya kamu mau dapet jodoh pria yang seperti apa? Aku mau pria yang baik dan sama-sama anak Tuhan. Kalau begitu, kamu harus cari pri idamanmu itu di aplikasi iktus.com. Mari maju berperang anak-anak pilihan Tuhan. Kalahkan iblis dengan senjatamu, firman dewa yang berkuasa. Dengan darah anak domba, dengan kesaksian kita. Berdirilah dengan tegak, berikan pinggang kebenaran, berbaju zirah keadilan, untuk beritakan Injil keselamatan. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Menangkan jiwa dengan senjatamu, firman dewa yang berkuasa. Dengan darah anak domba, dengan kesaksian kita. Berdirilah dengan tegak, berikan pinggang kebenaran, berbaju zirah keadilan, untuk beritakan Injil keselamatan. Gunakan perisai iman dan topeng keselamatan, perang roh firman dewa dalam segala doa dan permohonan. Inilah dengan tegak, berikan pinggang kebenaran, berbaju zirah keadilan, untuk beritakan Injil keselamatan. Gunakan perisai iman, bertopeng